Tanah yang dulunya itu bukan apa-apa menjadi emas. Ini adalah prinsip yang aku pakai dari Ciputra ya. Selalu mengambil tanah-tanah yang dianggap sampah sama orang lain menjadi emas yang luar biasa dihasilkan oleh kita sendiri. Hai, welcome back to my channel Antoni Sarsono. Nah, di video kali ini teman-teman, ini adalah video spesial karena aku bakal bagiin 3 tipe investor. Jadi 2 yang pertama itu sudah saya sering sebarkan melalui video-videoku yang sebelumnya. Saya akan remind lagi ke kalian. Jadi untuk menjadi investor yang pertama, itu kalian harus bisa menjadi orang yang mencari kos-kosan yang benar-benar undervalue. Dan ketika kalian beli propertinya tersebut, propertinya itu sudah bisa mencicil dirinya sendiri. Jadi kalau kalian beli, kalian nggak perlu pusing lagi untuk yang namanya renovasi, nggak perlu pusing lagi yang namanya ngurusin anak-anak kosan, karena memang semua sudah ada sistemnya. Apakah susah mendapatkannya? Ya pasti susah, karena kita mencarinya benar-benar tanpa mengeluarkan modal sama sekali. Tapi apakah mungkin? Itu mungkin banget. Nah, makanya itu adalah step yang paling pertama banget. Nah, kemudian yang kedua, yaitu kalian beli melalui rumah-rumah yang sudah tua banget. Tapi ini sebenarnya ketika dijual itu undervalue. Yang penting struktur bangunannya itu sehat sekali. Yang penting lokasinya juga sangat bagus. Kemudian kalian ketika beli propertinya itu bisa kalian renovasiin dengan dana-dana yang sudah dapat dari cashback yang telah diberikan oleh perbankan itu sendiri. Setelah itu kalian renovasi, kalian percantik, kalian jadiin beberapa kosan yang akhirnya kalian itu bisa cicilin properti itu menggunakan properti itu sendiri. Apakah susah mencarinya? Yang ini jauh lebih gampang, karena kalau yang sebelumnya, yang part pertama itu kita harus benar-benar mencari properti kos-kosan doang, spesifik kos-kosan, sedangkan yang jual kos-kosan itu nggak banyak juga. Nah, tapi yang kedua jauh lebih gampang karena rumah-rumah itu jauh lebih banyak pilihannya. Rumah-rumah tua, rumah-rumah yang mau dijual karena sudah lama nggak dipakai, itu jauh lebih banyak pilihannya dibandingkan dengan kos-kosan. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang sebenarnya baru saya terapin itu setahun sampai 2 tahun belakangan ini, saya ternyata menemukan hal yang lebih gampang lagi untuk bisa menduplikat. Karena PR-nya ketika kita mulai investasi adalah duplication. Kita gimana caranya bisa menduplikat propertinya tersebut semakin cepat lagi. Yang saya lakukan adalah saya tidak membeli rumah, tidak membeli kos-kosan, tapi yang saya beli adalah dari tanah kosong. Yang tanah kosongnya ini benar-benar murah dan lokasinya tetap ya harus sangat strategis. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus kasih template-nya. Jadi teman-teman di videonya bakal teman-teman belajar apa yang aku beli, kenapa aku beli sana, bentuknya seperti apa, bangunnya seperti apa. Itu aku bakal jelasin panjang lebar setelah kita sampai di lokasi. Jadi kita lagi menuju ke sana, dan yang paling penting tanah ketika kita beli menggunakan apa? Otomatis sudah menggunakan cash keras, karena hasil dari properti-properti yang sebelumnya itu aku akhirnya bisa mendapatkan modal untuk membeli tanah dan membangun. Setelah itu baru apa? Di refinance. Supaya apa? Kalian bisa mendapatkan dana lebih lagi untuk membeli tanah, bangunan lagi, refinance lagi, tanah, bangunan lagi, refinance lagi. Begitu terus, duplikasi terus sampai akhirnya kalian punya properti itu banyak banget. Jadi teman-teman, kita akan nonton, kita akan belajar gimana sih bentuk kos-kosan yang saya buat pada saat kos-kosannya itu masih dari tanah aja. Let's go. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasinya, teman-teman. Kalau kita lihat, ini lokasinya tuh deket dari mana? Deketnya itu sama Jalan Magelang. Jadi seperti yang aku udah pernah kasih tahu sebelum-sebelumnya, Jalan Magelang itu ibaratnya jalan ketiga termahal di Yogyakarta. Nggak sampai beberapa meter dari jalan yang besar itu, habis itu masuk ke dalam gang, dan posisinya itu ada di sini. Yang menarik, teman-teman, ketika waktu aku beli tanahnya ini, kurang lebih kan sekitar 1,5 tahun yang lalu, dan pada saat itu tanah ini tuh masih belum diaspal. Nah, setelah itu entah kenapa 1 tahun itu akhirnya diubah sama pemerintah daerahnya dijadikan aspal. Jadi jalannya udah jadi bagus banget. Kita akan masuk ke dalamnya nih. Lokasinya tuh sebenarnya bagus banget. Jadi kalau di daerah sekitar sana itu banyak banget perumahan-perumahan mewah. Kalau kita lihat dari sini pun sebelumnya jalan kayak gini nih. Jalannya kayak gini sampai ke ujung, dari ujung sana sampai dalam itu bentuknya gini. Tapi sekarang udah diaspal, dan yang di sini rencananya aku bakal ngadain galang dana sama warga-warga yang sekitar sini untuk bareng-bareng ngaspalin di sini atau paling nggak di paving. Karena apa? Karena ketika kita sudah ngaspal, sudah dikasih paving, harga propertinya itu biasanya cenderung jauh lebih naik.
naik. Dan orang biasanya jauh lebih seneng ketika kondisinya sudah sangat bagus. Nah, yuk kita masuk nih ke dalamnya lagi. Nah, ini teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ini tuh banyak banget rumah-rumah yang mewah. Kalian bayangin aja, ini tanahnya itu kurang lebih 1000 meter. Ini yang punya satu orang, jadi dia udah disengin, dilapisin. Tapi tanahnya tuh gede banget. Nah, di belakangnya sini, kemarin aku juga udah tanya-tanya, yang di sini tuh juga orang kaya juga. Di sini ini kalau nggak salah tuh orangnya dari Semarang, dan which is orangnya tuh orang kayanya Semarang. Nah, yang di sini rumahnya aja kalian bisa lihat sendiri ya, gede banget. Ini 3 lantai dari ujung sampai ujung, dan semua bahan-bahannya tuh ukiran semua. Jadi mahal banget teman-teman. Nah, terus baru di sebelahnya lagi itu kos-kosannya aku. Yuk masuk yuk. Nah, sekarang kita udah sampai di lokasi proyeknya. Jadi proyeknya ini kurang lebih 56 kamar yang ada di dalamnya sini. Rencana proyeknya itu dari tanah sampai akhirnya kebangun kurang lebih sekitar 7 bulan. Dan karena ini sudah jalan kurang lebih 2 bulan, jadi pembangunan juga udah mulai hampir semuanya selesai. Kurang lebih 5 bulan lagi harusnya kita sudah bisa opening. Ini 56 kamar, dan dari yang tanahnya nggak ada harganya sampai akhirnya jadi mahal banget. Nah, teman-teman lihat ya, yang saya beli pada waktu itu adalah tanah-tanah yang ibaratnya sebelumnya itu nggak ada aspal, akhirnya dibikin aspalnya juga. Nah, ini juga sebelumnya itu adalah timbunan sampah. Terus kemudian akhirnya kita gali sampah-sampahnya, kita ubah semua uruk menjadi tanah. Habis itu baru akhirnya kita bangun. Dan kita juga menggunakan borpel-borpel yang bagus. Makanya tanah yang dulunya itu bukan apa-apa menjadi emas. Ini adalah prinsip yang aku pakai dari Ciputra ya. Selalu mengambil tanah-tanah yang dianggap sampah sama orang lain menjadi emas yang luar biasa dihasilkan oleh kita sendiri. Nah, kita akan masuk lebih dekat ke proyeknya. Nah, di sini kita bakal ubah menjadi 2 konsep. 28 yang di sana itu menggunakan konsep yang Korea, 20 yang 8 yang sana itu menggunakan bohemian. Jadi nanti bakal kelihatan kayak villa-villa kayak gitu. Tapi kalau yang di sini itu lebih ke arah Korean-Koreaan. Kita bakal pakai konsep yang startup yang ada di Netflix. Kamar-kamarnya itu bakal kita dekor seperti itu. Bagian belakang kamarnya itu semua dikasih wood panel supaya kelihatan kayak kalian itu di kantor, bukan di kamar lagi. Nah, habis itu nanti di bagian sini itu bakal menggunakan fasad yang semuanya fully kaca-kaca semua supaya pencahayaan di dalam juga terang. Terus juga kalau kalian ngelihat itu kayak office, bukan kayak kos-kosan lagi. Nah, di sini aku pengen bikin teman-teman yang tinggal di daerah sini, apalagi daerah sini kan dekat-dekat sama perkantoran ya. Aku pengen orang-orang yang tinggal di sini itu bisa ngerasain yang namanya working startup life kayak di Jakarta gitu. Mereka nggak perlu akses kemanapun, mereka bisa tinggal kerja semuanya di sana. Di sini adalah startup. Nah, nanti yang konsep yang di villa ini mereka bakal ngerasain healingnya gimana. Di sini nanti bakal ada 28 kamar tapi bentuknya itu kayak villa-villaan. Ada 2 konsep yang berbeda. Harapannya apa? Ketika kita bikinnya 2 konsep ini, kontennya itu juga jauh lebih bervariatif. Kontennya juga jadi jauh lebih beragam. Nanti biar orang-orang yang ketika anak kosan mau ngekos di sana, mereka bisa milih mau yang mana. Karena kalau misalkan kita full 56 kamar, konsepnya semua sama, takutnya demand-nya nggak keserap. Makanya kita pilih konsep-konsep yang berbeda-beda, macam-macam, supaya kelihatannya jauh lebih nyaman buat anak-anak kosannya juga. Supaya nggak terlalu berisik, kita masuk lagi ke bagian belakangnya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat ya, dari sana sampai sini itu kurang lebih tanahnya luasannya berapa? Luasannya kurang lebih sekitar 700 mungkin, 600 sampai 700-an ya. Terus habis itu kita bangunin beberapa kamar, totalnya nanti 56 kamar, dan kita nggak bisa tinggi-tinggi ya, karena nanti kalau struktur biasanya ke 2 ke 3 itu jauh lebih mahal. Jadi makanya kita memang pakai strukturnya untuk 2 aja. Kalau misalkan kita mau bikinnya itu 4 lantai ya bisa lebih murah gitu. Nah, ini yang kita bangun. Ini mungkin upgrade dari progresnya. Ini masih baru banget, ini masih 20%. Harapannya sih 5 bulan lagi ini semua bisa kelar semua ya. Terus juga nanti teman-teman bisa lihat yang aku bikin itu seperti apa, interiornya seperti apa. Karena biasanya kalau misalkan dari kayak gini aja teman-teman nggak bisa kebayang nih kira-kira bakal jadinya seperti apa. Nah, kita masuk lebih ke dalamnya lagi. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Yang menarik yang aku pelajarin dari kos-kosanku yang sebelumnya adalah sistem pencahayaannya. Jangan sampai pencahayaannya cuma di satu sisi aja dari depan doang, kiri kanannya itu nggak bisa dapet cahaya ya. Pastikan kalau teman-teman itu bikin cahaya baru di bagian belakangnya. Jadi dari depan kena cahaya, dari belakang juga kena cahaya. Dan ini jauh lebih sehat, sirkulasi udara pun juga lebih enak. Terus buat interior juga jadi jauh lebih enak. Jadi nggak banyak lembabnya, nggak banyak rusaknya, nggak banyak jamurannya juga.
Nah, jadi ini adalah strategi baru yang sudah saya pelajarin. Ternyata itu jauh lebih gampang banget untuk kita duplikatnya. Karena cari tanahnya jauh lebih banyak pilihannya. Terus kalau misalkan ada kosan pun juga saya ambil, rumah pun juga saya ambil. Jadi saya punya pilihan itu jadi jauh lebih banyak. Saya bisa pilih A, B, atau C menjadi investor yang manapun. Setiap ada yang murah, saya sikat. Nah, ini adalah kuncinya ya teman-teman ya. Kalau kalian benar-benar punya banyak knowledge, kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya itu sepanjang perjalanannya kalian. Nah, ini yang saya selalu kasih tahu ke kalian terus untuk terus belajar. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya pengetahuannya, gimana kita bisa melihat emas yang ada di jalan-jalanannya. Tapi kalau kita sudah upgrade ilmu, kita ngerti cara bermainnya, gampang banget. Oh, ternyata ini bisa nih diubah jadi seperti ini. Bisa loh tetap nggak pakai modal, walaupun awalnya dimodalin dulu. Habis itu ketika nanti bangun, selesai, habis itu kalian refinance. Setelah kalian refinance, uangnya itu dicicil sama hasil kosannya itu sendiri. Tetap bisa juga uangnya kalian balik lagi ke modalnya kalian bisa beli lagi. Kalau misalkan ada rumah yang memang murah, kalian juga bisa beli juga. Jadi kalian punya macam-macam fitur yang bisa kalian gunakan. Nah, mungkin ini sekarang bisa saya lakuin, tapi saya nggak ngelakuin ini semua dari awal, step by step dulu. Makanya saya selalu bilang, step yang pertama kalian cari kos-kosan dulu, atau step yang kedua kalian bisa lakuin dulu. Setelah kalian punya banyak modal, kalian bisa melakukan hal yang seperti ini. Intinya adalah kalian bisa leverage propertinya itu menggunakan duit dari perbankan itu sendiri. Setelah itu kalian kelolain, kalian punya kos-kosan itu sendiri, dan kalian lakukan terus-menerus sampai akhirnya kalian punya ratusan kos-kosan juga sama seperti saya. Ini bukan cuma saya aja yang sudah melakukan hal ini, banyak juga teman-teman yang sudah melakukan hal yang sama. Bahkan nggak sampai 2 tahun aja, mereka yang dulunya nggak ngerti cara bermainnya sampai punya ratusan kamar juga. Teman-teman, ini adalah waktunya untuk mengubah hidupnya kalian. Kalian harus melakukan, kalian harus belajar dulu knowledge. Setelah itu baru kalian bisa take action-nya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian pengen hitung-hitungan yang lebih jelas lagi, lebih detail lagi, saya akan breakdown satu-satu biaya renovasinya berapa, biaya bangunnya berapa. Nah, semuanya itu bakal ada di sesi workshop. Dan workshop ini 1 tahun aku hanya melakukan itu 6 kali. Jadi setiap 2 bulan sekali. Jadi kalau teman-teman penasaran dan pengen tahu lebih detail cara hitung-hitungannya seperti apa, RAB-nya harus seperti apa, surat kontrak kerjanya seperti apa, perizinannya seperti apa, semuanya aku bakal breakdown satu-satu di workshop aku. Dan itu semua juga aku bakal kasih tahu di dalam grup yang sudah aku sediakan dari alumni-alumni yang lama, yang pertama banget di tahun 2020 sampai saat ini. Itu siapa aja saya kumpulin jadi satu semua, dan di satu wadah ini kita bisa saling support. Biasanya aku bakal update ilmu juga di sana. Kalau misalkan ada project-project baru yang bisa aku sharing ke teman-teman, itu aku juga sharingnya di sana dulu. Karena sekali lagi ingat ya teman-teman, kalau kalian punya masalah itu di level 3, sedangkan otak kalian, knowledge kalian itu masih di level 2, kalian akan kerja keras terus untuk melawan masalah kalian. Tapi ketika kalian punya skill atau punya knowledge yang jauh lebih tinggi dan otak kalian sudah level 7, masalah-masalah yang level 3 itu gampang banget diselesaikan. Oh, ternyata harus seperti ini. Oh, ternyata ini bisa jadi uang. Oh, ternyata ini bisa menjadi passive income-ku. Nah, semoga teman-teman bisa belajar, semoga teman-teman bisa mulai mencari emas yang ada di pinggir-pinggir jalan. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like dan kalian komen di kolom bawah kalau ada pertanyaan seputar tentang properti. Dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe juga. Dan as always, semua akan properti pada waktunya.